Sahabat, sekarang beban di rumah saya hanya menggunakan lampu 24 watt. Nah, di sini kebetulan tidak terdeteksi sahabat. Karena ini akan terdeteksi per 5% sahabat. Jadi akan terdeteksi jika sudah ada beban sekitar 50 watt sahabat. Nah, sahabat, semakin besar beban yang diserap dari inverter ataupun beban lain, maka voltase juga akan semakin turun sahabat, tergantung kapasitas baterai yang kita gunakan. Jadi misalnya kita menggunakan baterai 12 volt, sistem 12 volt dan 100 ampere hours misalnya ya. Ini dia akan turun voltasenya seiring besarnya beban yang kita gunakan. Ini sekarang terdeteksi voltasenya itu 13,5. Saya akan menyalakan beban dan sahabat lihat ke voltase ini ya sahabat ya. Fokus ke voltasenya sahabat. Nah, sahabat, sekarang saya menyalakan kipas angin dan terdeteksi di sini 50 watt ya ataupun 5%. Voltase turun ke 13,4. Terlihat ya, sahabat ya. Selanjutnya saya akan menambah beban lagi. Nah, sekarang sahabat, beban sudah menjadi 40%, artinya 400 watt, dan voltase turun ke 13,0. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, bagaimana jika kita menggunakan low voltage disconnect? Berapa yang harus disetting? Berapa yang harus kita atur batas bawah baterai kita? Karena ini akan beda sahabat ketika ada beban dan ketika tidak ada beban. Oke sahabat, kita hitung, dicoret-coret pakai buku sahabat. Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Kali ini saya akan membahas tentang low voltage disconnect. Jadi sahabat, tentunya sahabat sudah mengetahui apa yang dimaksud low voltage disconnect. Jadi low itu rendah atau lemah, voltage itu adalah voltase, disconnect itu terputus, artinya sudah tidak terhubung. Jadi ini adalah pemutus arus ketika voltase sudah rendah. Nah, biasanya sahabat, di sistem PLTS itu ada sebuah modul tersendiri, atau sahabat juga bisa mengatur menggunakan MPPT yang kemudian dihubungkan dengan relay, atau sengaja membeli modul LVD yang kemudian disambung dengan relay lagi. Saya tidak membahas tentang itunya, cuman saya akan membahas tentang berapa sih batas bawah untuk baterai LiFePO 4. Sebenarnya sahabat, kita bisa memutus arus itu sudah ada di voltasenya, itu sudah ada data berapa persen gitu sahabat. Untuk voltase 13,6 itu berapa persen, untuk voltase di 13,4 itu berapa persen, itu sebenarnya sudah ada sendiri sahabat. Nah, masalahnya ukuran voltase yang ditulis itu adalah tegangan ketika tidak ada beban. Nah, sedangkan low voltage disconnect ini difungsikan untuk membatasi arus ketika
ada beban. Jadi untuk memutus arus ketika ada beban gitu sahabat. Jadi ketika ada beban biasanya itu semakin tinggi beban yang kita gunakan, maka akan semakin turun voltase di sistem PLTS kita. Misalnya kita menggunakan baterai sistem 12 volt 100 ampere hours. Ketika sebelum ada beban biasanya itu sekitar 13,4 atau 13,3. Ketika misalnya sudah tidak ngecas biasanya standby di 13,3. Ketika ada pengecasan biasanya akan standby di 13,4, 13,5 ataupun penuh tergantung pengecasannya. Nah sahabat, ini ketika kita menggunakan beban, maka semakin besar beban yang kita gunakan akan semakin turun voltasenya seiring arus yang dihisap oleh beban itu akan semakin besar. Nah ini sangat berpengaruh ke modul ataupun ke alat low voltage disconnect. Jadi ketika biasanya kita mengatur waktu tidak ada beban itu kita atur misalnya untuk LiFePO 4 itu di 13 volt misalnya biar awet di 13 volt. Tapi sahabat, ketika kita menggunakan beban misalnya 200 watt atau 400 watt untuk baterai di 12 volt 100 ampere, maka dia akan jauh turunnya sahabat. Nah seperti di inverter saya itu ketika menggunakan beban sekitar 400 watt maka dia akan turun langsung di 13 volt sahabat. Voltasenya langsung drop di 13 volt. Nah ini pengaruhnya ketika kita menggunakan modul low voltage disconnect. Ketika kita atur di 13 volt sewaktu belum ada tegangan, ini voltase sesungguhnya kan tinggi sahabat. Aslinya ini 13,3 atau berapa. Ketika dikasih beban langsung turun ke 13 volt. Nah turunnya ini sahabat, ketika ada beban harusnya sahabat, seharusnya dia memutus arus ya, memutus arus. Low voltage disconnect ini memutus arus karena sudah terdeteksi voltasenya itu sudah mencapai 13 volt sahabat, padahal sesungguhnya belum. Nah ketika kita mengatur di 13 volt misalnya batas bawah dan voltase ketika terkena beban 13 volt, maka terputuslah arus yang mengalir dari sistem PLTS kita dan akhirnya kita tidak jadi menggunakan beban. Nah sahabat, saya akan memberikan tips agar sahabat semua tidak repot mengatur voltase pada low voltage disconnect ini sahabat. Nah caranya sangat simpel sekali sahabat. Cara yang sahabat harus lakukan sebelum mengatur low voltage disconnect ini, sahabat harus mengira-ngira ataupun sahabat harus mencari data menggunakan wattmeter ataupun ampermeter ataupun multimeter sahabat. Sahabat harus mencari dulu datanya dengan beban maksimal yang ada di rumah sahabat. Jadi misalnya beban sahabat itu maksimal itu di 500 watt gitu. 500 watt tuh bebannya ya. Jadi coba ini sahabat hitung. Baterai sahabat itu 100 ampere ya. 100 Ah ya, 100 Ah. Untuk LiFePO 4 itu sahabat ngitungnya itu di 12,8 volt. Kenapa 12,8? Karena perselnya itu 3,2 sahabat. 3,2. 3,2 ini adalah data yang biasanya disebut. Jadi misalnya untuk baterai LiFePO 4 itu biasanya nyebutnya itu baterai 3,2 atau baterai lithium ion itu di 3,7. Nah, cara menghitungnya seperti ini sahabat. Per sel itu adalah 3,2, maka 4 sel yang di seri itu hasilnya 12,8. Ya, 12,8 volt. Jadi sahabat, isi dari baterai kita ya, baterai LiFePO 4 100 Ah ya, 12 volt itu ini sahabat, 12 volt 12,8 volt dikali
100 Ah. Nah, gini sahabat. Hasilnya itu sekitar 1280 WH sahabat, watt hours ya. Jadi hasilnya segini sahabat. Hasilnya. Jadi misalnya sahabat ini menggunakan beban maksimal, ketika beban yang digunakan maksimal di inverter ataupun beban lainnya itu maksimal di 500 watt. Misalnya sahabat bisa menghitung dengan jumlah yang lainnya. Jadi saya permudah saja, itu misalnya beban maksimal itu di 500 watt ya, 500 watt. 500 watt ini maksimal ya. Kita harus yang maksimal, karena kalau misalnya turun dari ini 300 atau berapa, ini voltasenya juga akan lebih tinggi daripada yang 500 ini sahabat. 500 watt ya, beban maksimal itu 500 watt. Jadi sahabat, 500 watt ini misalnya kita ingin batasi penggunaan baterai kita ini sampai 70% saja, pengurasannya 70%, karena biasanya semakin besar pengurusan maka akan semakin pendek umur baterai yang kita gunakan. Jadi cara menghitungnya ini 500 watt ya sahabat, beban kita. Nah, karena ini 100 Ah ya, 100 Ah, maka 100% dari baterai 12,8 ini adalah 1280, sedangkan 1%-nya itu adalah ya ini 12,8 sahabat. 1%-nya itu 12,8 gitu. Jadi misalnya kita ingin menguras baterai kita itu hingga 70% sahabat. Jadi cukup ini dikalikan 70 sahabat ya, 12,8 kali 70. Hasilnya itu sahabat, hasilnya 896 watt. Nah, gimana caranya mengetahui voltase dari baterai kita itu sudah harus di cut off saat ada beban 500 watt misalnya? Gimana caranya? Begini sahabat, 896 ini 70% gitu ya menghitungnya. Jadi 500 watt ini penggunaan sejam ya. Sejam itu berarti 5 watt hours gitu ya, 5 watt hours gitu, 500 WH ya per jam sahabat, per jam. Jadi untuk mengetahui ketika kita misalnya ingin menggunakan 70% kapasitas gitu sahabat, 500 ini sahabat dibagi 12,8. Nah, 500 watt ini berarti sekitar 39% sahabat ya, 39% penggunaan baterai kita ya. 500 watt sama dengan 500 watt ini sejam. Dalam sejam baterai kita itu terkuras segini sahabat ya, 39%. Jadi misalnya 2 jam berarti ini 1000 ya, 1000 WH sahabat. WH itu sahabat, berarti 1000 WH ini ya, kita hitung 1000 WH, 1000 watt hours, 1000 dibagi 12,8. Kenapa 12,8? Karena ini sudah kita jawab tadi 3,2, jadi perhitungannya 12,8. Jadi 1000 watt dibagi 12,8 itu di 78%. Ini sama dengan 78%. Nah, jadi sahabat, ketika kita ingin menguras baterai kita itu di 70% sahabat, ini kan 78% ya sahabat ya, 78 di 1000 watt hours ya sahabat. Nah, ini beban kita
awal tadi 500 ya. Ketika kita pakai selama 2 jam, maka tentunya 1 jam 500 berarti 2 jam 1000 ya sahabat. Enak ngitungnya gitu sahabat. Jadi 1000 ini berkurang baterai kita isinya itu sampai 78%. Nah, anggap saja begitu sahabat. Nah, coba sahabat lihat voltasenya ketika baterai sahabat itu sudah terkuras hingga 78% ya, 78%. Ketika baterai sahabat itu terkuras 78% di sini 1 kWh ya, 1 kWh. Berapa sisa voltasenya yang ada di baterai sahabat? Nah, misalnya sahabat, ini saya gampang ngitungnya menurut data ini sahabat ya. Jadi sekitar 800-an gitu ya sahabat ya. Jadi sahabat coba saja lihat voltasenya ketika baterai sahabat itu sudah dikuras 78%. Misalnya sahabat, misalnya baterai sahabat itu pada waktu ini sudah terpakai 1000 watt hour ataupun 1 kWh, 1 kWh. Itu baterai sahabat tinggal 12,6. Ini misal sahabat, kan tergantung beban di sini ya, 12,6. Nah sahabat, karena sudah tahu di 12,6 volt berarti sahabat cukup mengatur saja, kan sudah tahu 78% itu berada di 12,6 volt. Jika ingin membatasinya di 70% ya bisa saja sahabat tinggal atur saja, misalnya di low LVD-nya ini, low voltage disconnect-nya ini cukup diatur ke 12,5 ataupun 12,4 ya. Di dekat ini sahabat, kalau ini 78% ya mungkin 8%-nya itu di sinilah sahabat ya. Jadi sekitar 12,5 saja, 12,5%. Ini untuk beban yang 500 watt per jam sahabat. Jadi misal beban maksimal di rumah sahabat itu 500 watt ya. Kemudian baterai sahabat itu 100 Ah 12 volt, sistem 12 volt ya, ngitungnya itu 100 Ah dikali 12,8. Jadinya ini sahabat 1280. Ini per 100%. 1%-nya itu ada di 12,8 ya gitu ya. Jadi kalau untuk 70% itu berarti 896 WH sahabat. Nah, karena udah tahu 70%-nya segini dan kita menggunakan baterai kita itu dengan beban 500 watt. Untuk 1000 watt kan 2 jam ya. Ini 1 jam berarti ya, 500 watt per jam. Kalau 2 jam berarti 1000. 2 jam ya sahabat ya, 1000. Nah 1000 ini berada di 78% sahabat. Nah 78% ini sahabat cek lagi voltase baterai sahabat itu ada di berapa volt gitu. Jadi kalau misalnya di baterai sahabat itu misalnya kita menggunakan beban yang lain, di voltase sahabat, di baterai sahabat itu voltasenya mungkin masih 12,8 misalnya ya, 12,8 gitu. Ya tinggal sahabat batasi saja di 12,8 atau sebelumnya, tergantung sahabat ingin membatasi berapa gitu. Ketika sahabat sudah tahu berapa kapasitas baterai sahabat yang digunakan, ya cukup misalnya ini udah 1000 watt, berarti tinggal 280 watt lagi, ini sekitar 78% gitu kan. Sudah tahu sahabat berapa terkurasnya, nggak mungkin mau dikuras sampai habis kan, sayang baterai kita. Jadi sudah tahu ya dibatasi berapa, misalnya separuhnya ya 600-an gitu ya, 600-an watt gitu kalau mau separuhnya. Nah 600-an watt itu tadi, itu baterai sahabat sisanya berapa volt, maka segitulah sahabat harus mengatur di modul
low voltage disconnect. Nah ya, pena saya macet-macet sahabat. Nah jadi misalnya 12,5 ya batasi di 12,5, tergantung sahabat inginnya membatasi di berapa volt gitu saja. Oke sahabat, jadi ya gampang-gampang susah sih, karena kita menggunakan beban itu kan tidak mesti di 500 watt terus, kadang juga hanya di 200 watt, tidak mesti harus di 100 watt terus, kadang kita juga butuh lampu, butuh masak, butuh kipas angin, mesin air secara bersamaan gitu sahabat. Jadi untuk mengetahuinya ya batasi dengan penggunaan beban tertinggi secara bersamaan. Nah batasi voltase terbawahnya, jadi misalnya voltase sesuai dengan daya yang diserap, misalnya sudah terserap 1000 watt hours ataupun 1 kWh di voltase 12,5 ya batasi di situ gitu, tergantung dari kebiasaan sahabat itu menggunakan beban itu berapa tingginya. Oke sahabat, semoga bermanfaat video kali ini. Saya juga masih belajar sahabat, ini saya analisa menurut data-data yang saya dapat dan saya jumlah-jumlahkan sahabat. Nah oke sahabat, bagi yang sudah subscribe terima kasih, yang belum subscribe bantu subscribe ya sahabat, supaya saya terus semangat belajar dan saling berbagi ke sahabat-sahabat semua. Oke sahabat, see you next time and bye.